Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom, ada kekuatan yang baru hari ini sudah Tuhan berikan untuk kita semua, amin. Amin, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Royal Family, kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kekuatan dari Tuhan, amin. Bukan apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Dan kematian Tuhan di atas kayu salib membuktikan bahwa Dia menang atas segalanya. Amin. So mari kita mungkin yang datang dengan hati yang ada keraguan-raguan, kita percaya kekuatan Tuhan dilimpahkan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Tak pernah kami takut Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Yang ku pegang
kekuatan kami. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. peduli setiap masalah kami Tuhan. Sebab kami beriman kepadamu. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dia kekuatan kita. Yesus kekuatan di hidupku. Kau satu-satunya kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan kekuatan kami. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Haleluya. Ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan. Karena Engkau Tuhan yang dapat dipercaya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang setuju dengan saya dan siap memuji Tuhan. Katakan haleluya. Siap memuji Tuhan Royals? Come on. Hanya Dialah sumber terang kita yang ajaib. Amin. Mari bertepuk tangan dan bersuka cita bersama. Ha!
maju ke depan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, come on. Let's praise it. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Come on, sing louder. Say untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya. Dia cahaya kita, amin. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Everybody say, Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Semua karenamu Tuhan. Mari kita puji Dia lebih lagi. Everybody say, Krishna. Yesus, mudah ku beriman padamu, for He is faithful. Yes, Yesus, karenamu ku dapat melihat, amin, maju ke depan. Oh Yesus, tak pernah kau tak bisa gagal. Dia sempurna. Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Haleluya. Haleluya, kita mau lebih lagi. Sembah Dia, Raja kita yang hebat. Semuanya tepuk tangan sama-sama dengan saya, come on. Yesus, Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Come on. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Yes. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Haleluya. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Juru selamatku yang bertahta selamanya. Come on, 1, 2, 3, go. Kebenaran yang hidup dan berkuasa selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. dosaku. Kau terbaik, kuasa-Mu sempurna. Juru selamatku yang bertahta selamanya. Tuhan, kebenaran yang hidup dan berkuasa. Oh yeah, selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Senang ada di Rocky dan Rocket ke depan. Haleluya. Terhebat.
Oke, shalom Bapak Ibu semua. Sebentar kita akan mendoakan generasi selanjutnya pada kita, Rocky dan Rocket. Sebelum berdoa saya ingin sedikit memberi insight yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi setiap pagi ketika saya mengantar anak saya, sebelum turun dari mobil, ada satu hal yang selalu saya lakukan, yaitu saya mendoakan anak saya sebelum dia ke sekolah. Sebetulnya dan hari ini pun kita juga mendoakan anak-anak kita. Sebenarnya apakah ini sebuah rutinitas? Apakah saya juga setiap pagi ketika mendoakan anak saya sebelum sekolah juga merupakan rutinitas? Ketika saya renungkan sebenarnya doa ini bukanlah sebuah rutinitas, tapi ini menunjukkan dua hal. Yang pertama menunjukkan keterbatasan kita sebagai orang tua untuk kita menjaga mereka. Yang kedua juga sekaligus menunjukkan iman kita bahwa ada kuasa yang melebihi kekuatan kita untuk menjaga anak-anak kita. So hari ini yang percaya dua hal tersebut, kita mendoakan anak-anak ini adalah bukti keterbatasan kita sebagai manusia, sebagai orang tua untuk membimbing mereka setiap hari. 1x24 jam kita gak bisa. Dan sekaligus menunjukkan iman kita untuk kita percaya bahwa anak-anak ini ada dalam kuasa yang tak terbatas, yaitu kuasa Kristus. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga percaya Engkau yang menjagai kami. Engkau juga yang menjagai anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan sungguh ada. Pengharapan tidak akan hilang. Dan kami berdoa untuk masa depan anak-anak ini, generasi selanjutnya ini. Biarlah Tuhan keserupaan akan Kristus itu nyata dalam setiap hati mereka. Kami berdoa untuk karakter Kristus, buah-buah roh itu ada. Dan semakin tumbuh dan berbuah. Dan kami melihat Tuhan, di situ bukan hanya karena kuat gagah kami. Bukan hanya kuat gagah kami sebagai orang tua. Bukan hanya kuat gagah kami sebagai kakak pembimbing Rocky Tuhan. Tapi di situ ada kuasa yang sempurna, yang membimbing, mengikuti mereka sepanjang hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, kuasa itu tidak pernah lepas dari mereka. Dan kami saat ini bersatu hati berdoa. Engkau yang menjadi pelita bagi mereka Tuhan. Setiap jalan yang mereka lewati tidak akan melenceng ke kiri ke kanan, tapi sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup mereka. Panggilan-Mu itu nyata bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak Rocky dan para orang tua Tuhan. Kami tahu kami terbatas, tapi kami mau serahkan Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat, berikan hati buat kami untuk membimbing generasi yang sudah Kau percayakan untuk mendelegasikan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dan kami imani segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, kami percaya tidak akan bisa berkuasa atas kami dan anak kami. Karena ada Engkau yang berkuasa, nama-Mu Raja dan segala nama yang hidup itu mengalahkan semua kuasa dan kutuk dalam bentuk apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini ke dalam satu nama yang hidup, ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dipersilakan kembali. Kalau saudara memilih Christ likeness sebagai tujuan hidup saudara, pasti tidak akan meleset dari sasaran. Karena itu hidup adalah pilihan. Pilihannya adalah semua orang ingin berhasil, successful. Tetapi Yesus hidup yang fruitful. Kalau melihat successful, dia mati, dibunuh, cuma punya satu jubah, kapal pinjam, keledai pinjam, dia akan dibilang orang yang paling gagal. Tetapi kalau kita memilih hidup yang berbuah seperti Kristus, maka itulah keberhasilan yang terbesar yang pernah dilakukan di dalam korban penebusan Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 28-30 ada satu gereja di Taiwan, yaitu punya sebuah ruangan yang besar dan kosong. Dan ada sebuah salib kayu yang besar di situ dengan tulisan sangat kecil di kaki daripada salib tersebut. Dan tulisannya adalah Matius 11 ayat 28 ya, yang berbunyi, marilah kepadaku semua ya tanpa terkecuali yang letih, lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will refresh your life, ya. I will give you rest. Saudara yang kasih Tuhan, mau hidup yang fruitful dan tidak stressful tapi restful. Karena begitu kecil tulisannya, tidak bisa dibaca dari atas, harus dia menunduk. Dan mungkin cuma jarak 20-30 cm untuk membaca tulisan kecil itu. Marilah kepadaku. Ini kunci penting sekali. Yesus berkata pada murid-muridnya, pada Petrus, Andrea, Simon waktu itu, Yohanes, Yakobus, come after me, follow me. Tapi sekali ini dia menunjukkan adalah come unto me, datanglah kepadaku. Sebab kita tahu bahwa pergaulan itu atau kedekatan adalah keserupaan. Saya ulangi, kedekatan adalah keserupaan. Kita lihat dalam contoh suami istri kan. Makin lama makin mirip, saudara. Demikian juga ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ya, maka kita akan menyerupai Kristus. Siapa yang diundang? Semua. Siapa yang letih lesu berbeban berat? Semua agama di dunia. Dengan segala macam peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saudara, tapi Yesus berjanji memberikan refreshment, memberikan kelegaan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan dia adalah oasis. Oasis buat jiwa kita. Jiwa manusia hari ini dulu dibilang sepertiga orang itu ada gangguan kejiwaan. Sekarang saya kira 50%. Ini pernyataan dari Amerika loh ya. 50% orang di sana itu ada tekanan, ada stres dan sebagainya. Tetapi inilah obatnya. Ketika setelah saya dari sana, saya letakkan bebannya, mengaku dosa, datang pada Kristus. Ketika dia keluar dari gedung itu, ada tulisan besar sekali ayat 29 dan 30. Dan tidak bisa dipisahkan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tanpa melayani Tuhan dan di bawah satu kuk dengan Kristus, kita tidak akan jadi seperti dia. Sebab tidak bisa lembu dan keledai membajak bersama-sama. Harus dua lembu. Lembu itu gambaran daripada binatang yang sangat produktif, sangat penurut, tidak banyak tuntutan. Dan saya mengalami dalam hidup saya, ketika saya ada di bawah satu kuk dengan Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, dan hari ke hari makin menyerupai dia. Segala puji bagi nama Tuhan. Jadilah seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati adalah kurikulum daripada Sang Guru Besar, Raja di atas segala raja. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Royal. Senang sekali hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Tadi mengutip perkataan Pastor Arifin, lemah lembut dan rendah hati itu adalah adalah ciri karakter dari Royal Family, saya percaya. Oleh karena itu hari ini di ibadah kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau bertanya sebelumnya, apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima amplop ketika masuk ke ruangan ibadah ini? Yang belum menerima amplop boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan usher untuk memberikan amplop. Karena hari ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan umum bisa dimasukkan di dalam kantong persembahan, dan juga untuk Royal Care bisa dimasukkan ke dalam amplop. Oke? Saya rasa sudah mendapatkan semua ya Bapak Ibu. Kalau sudah mendapatkan semua, mari kita bersama-sama berdoa sebelum memberikan persembahan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh hadir kembali Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, ketika kami memberikan persembahan Tuhan, ini sebagai wujud penghormatan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biar Engkau disenangkan Tuhan atas apa yang telah kami berikan Tuhan. Atas apa yang telah kami berikan bukan cuma lewat persembahan ini saja Tuhan, tapi juga lewat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Oke, sebelumnya saya juga ingin menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu.
kami ingin berkenalan lebih dekat dengan Bapak Ibu, menyambut Bapak Ibu. Apakah ada? Mungkin kalau ada nanti rekan-rekan Asyir boleh juga menyapa. Dan kalau masih malu-malu bisa nanti berkenalan dengan kami Royal Family nanti di KC Corner di depan pintu ibadah di ruang pre-function. Kami akan tunggu di sana untuk berkenalan dan menyambut Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah Royal. Kemudian ketika Bapak Ibu tadi masuk di lantai 1, ada teman-teman kita, generasi kita di Roket yang sedang berjualan ya Bapak Ibu ya. Mereka bukan sembarang jualan, tapi mereka ini berjualan untuk fundraising ya. Jadi mereka ini mengumpulkan dana untuk acara servant gathering Roket Royal. Jadi buat Bapak Ibu, mari kita support mereka, generasi di bawah kita ini yang mereka semangat untuk melayani Tuhan bersama-sama karena mereka ini yang nantinya akan meneruskan tongkat estafetnya. Jadi mari kita tunjukkan support kita dengan membeli apa yang mereka jual hari ini karena hasil dari penjualan itu akan digunakan untuk pelayanan mereka. Kemudian hari ini kita akan dilayani oleh saudara kita terkasih PDM Hizkia Setiawan, our Royal Teaching Pastor. Siapa yang tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita percaya kita pasti akan diberkati dengan banyak pewahyuan yang Tuhan akan ungkapkan lewat apa yang disampaikan oleh Pastor Hizkia. Jadi, dan juga Bapak Ibu, minggu depan pastikan hadir juga di ibadah kita, karena perdana nih ya, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Ada yang tahu kira-kira disampaikan oleh siapa? Ini punya pasukannya ini, mana ini pasukannya suaranya ini dari Komsel Ahava ini ya. Jadi minggu depan Bapak Ibu kita akan dilayani oleh saudara kita Bapak Dodi Sujanto, Vice and Marriage Family Pastor. Jadi apa yang akan disampaikan jangan lewatkan, jangan kemana-mana minggu depan. Pastikan hadir di ibadah Royal. Dan juga di hari Rabu ada live IG di Royal Surabaya jam 12 siang yang akan dilayani oleh saudara Jack Louis Purnomo, Sound Engineer Ministry. Jadi hari Rabu pastikan juga untuk merefresh gitu ya Bapak Ibu apa yang Tuhan sampaikan di ibadah hari Minggu. Baiklah, sekian pengumuman untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Foni. Mari Royal Family saya undang semua untuk berdiri. Mari kita juga, saya ajak kalian semua untuk bisa baca ayat tema ya di bulan ini. Yaitu di Roma 8 ayat 29. Boleh dibantu tayangkan? In 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran siapa? Anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita harus tahu dari ayat ini, kita tahu bahwa Allah Bapa itu mendesain dari awal kita untuk serupa seperti gambar anaknya. Kita mau serupa seperti siapa, itu tergantung dari siapa yang kita besarkan, siapa yang kita tinggikan, dan siapa yang kita sembah dalam hidup kita. Ya. Kasihnya itu mendesain kita untuk nggak jauh-jauh dari dia, selalu ada di dalam dia. Kasihnya pula itu memberikan kita kehendak bebas. Perhatikan ini, kehendak bebas untuk mau di dalam dia atau di luar dia. Sebenarnya kalau Allah kita itu kasih, Allah itu nggak pernah memaksa kita mau di dalam dia atau di luar dia. Semua itu pilihan kita. Tapi saya pastikan hari ini saudara, kalau saudara Royal Family ada di tempat ini, saudara dipilih Tuhan. Kasihnya mengejar saudara tidak berkesudahan. Mungkin saudara diajak teman. Yes. Mungkin saudara seakan-akan seperti, aduh hari Minggu ngapain ya nganggur di gereja aja. Jangan remehkan itu saudara. Itu Tuhan mengejar saudara. Tuhan mengejar saudara. Amin. So hari ini keputusan ada di tangan kita. Kalau kita mau meninggikan, membesarkan satu nama yang besar yaitu Yesus Kristus. Atau kita membesarkan yang lain, yang dunia besarkan.
Mari angkat tanganmu. Mari kita sembah Dia. Ini kami Tuhan, di tempat ini, dengan hati kami, dengan akal sehat kami memutuskan untuk membesarkan nama-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Royal Family, let's worship. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari besarkan nama Tuhan di tempat ini. The decision is yours. Walau ku berjalan, katakan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berdaulat, surga bumi menyembah-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat,
yang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang besar di atas segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia, teman. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Di tempat ini Tuhan, kami mendeklarasikan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kebesaran-Mu. Kau Allah kami yang mendesain kami untuk serupa seperti Kristus. Dan Kau sendiri yang bekerja menyempurnakan kami untuk semakin serupa seperti Kristus. Haleluya, kasih-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Oh, dengan hatimu, dengan akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Yes. Nama yang mulia, nama yang kudus, nama yang hebat, nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, namamu kudus Tuhan, namamu kudus Tuhan, namamu kudus Tuhan. Katakan, Holy is the Lord. We sing, Holy is the Lord. Holy is the Lord. We sing, Holy is the Lord. Come on, Royal Family, sing it out. Holy is the Lord. We sing, Holy is the Lord. Holy is the Lord. Mari angkat tanganmu. Kau akui bahwa Dia mulia, Dia sempurna. Sing it out. Holy is the Lord. We sing holy, holy, holy. We sing holy is in one voice. We sing holy. Holy is the Lord. To you. We sing holy is the Lord. One more time. We sing holy, holy. Holy is the Lord. We sing holy is the Lord. Holy is the Lord. We sing holy is the Lord. Unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things, and forever we will sing. Sing it out. Unto God be, come on, all of the praise. Unto God be. Sing it out, Royals, with your heart. For He has done great things, so forever we will sing. Unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done
terjaga di tangan-Mu. Bapa di sorga, hari ini bukan hanya kami tahu, bukan hanya kami mengerti, bukan hanya kami menyanyikan bahwa Engkau terbesar di dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, masa depan kami cerah bersama-Mu, tetapi hari ini kami benar-benar dipulihkan. Hati kami benar-benar yakin, bukan karena optimisme belaka Tuhan, tetapi ada sesuatu yang dibukakan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh akal budi kami tahu bahwa Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa bersekutu hari ini memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih juga buat anugerah-Mu kami bisa mendengarkan Injil-Mu pagi hari ini Tuhan. Berbicara dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengerti betapa indahnya Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu penuh dengan kelemahan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Biarlah Injil-Mu saja yang hamba-Mu beritakan. Bukan yang lain, bukan pengetahuan, bukan pengalaman hamba-Mu, bukan kekuatan hamba-Mu. Biar kekuatan Kristus sendiri yang hamba-Mu beritakan. Karena hamba-Mu memiliki keyakinan teguh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Berfirman hari ini Aba Bapa, berfirman bagi kami, ya Raja kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship hari ini. Thank you so much buat tim Praise and Worship hari ini. Ini ada salah satu anggota baru kami, pemain bassnya Rio. Selamat datang, welcome Rio. Welcome. Dan hari ini saya juga dalam minggu ini saya mau memberikan selamat buat Ko Eko dan Ko Andrew yang anaknya barusan dibaptis. Ya, selamat, congratulations buat Clarice dan Valerie. Akhirnya memberikan diri untuk mengikuti Kristus secara sepenuhnya. Saya mengencourage buat saudara yang masih belum baptis juga untuk sama-sama kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Ini bukan sebuah, ya karena kita Kristen mesti baptis lah ya. Atau memenuhi semua dokumen yang ada di gereja supaya nanti kalau mau merit gak susah. Bukan itu aja, tetapi ini adalah sebuah momen di mana kita ngambil keputusan. Kita sudah mati untuk diri kita dan kita hidup untuk Kristus. So hari ini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, the beauty of Christ. Saya rasa September lalu itu khotbah saya terakhir, tetapi anugerah Tuhan memberikan kesempatan bagi saya bisa sharing di tempat ini. Saya yakin dan percaya saudara yang datang di tempat ini maupun yang nonton secara nanti live delay, itu saudara, Tuhan mau ngomong sesuatu dalam kehidupan saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan ingin pulihkan kehidupanmu, Tuhan ingin bongkar hati kita. So hari ini mari kita jujur sama hati kita. Ya, mari kita jujur sama hati kita, jangan keraskan hati. Dan saya percaya the beauty of Christ itu sanggup mengalihkan hati kita. Ya kan, dari dunia kepada anak Allah yang hidup. So hari ini kita akan sama-sama buka di Filipi 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara nanti baca ayat yang genap. Oke, saudara sudah dapat semuanya, yang sudah dapat katakan saya ada di depan. Oke, ada di depan ayatnya. Oke, saya akan baca yang ganjil dan saudara akan baca yang genap. Oke, saya akan baca terlebih dahulu Filipi 3 ayat 1 sampai 12. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Saudara, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lain. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli,
Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama-sama 12, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Oke, saya yakin dan percaya. Saya yakin sekali 100%. Kita semua pernah marah. Right? Pernah ya? Setuju ya? Kalau ada yang tidak pernah marah di tempat ini, sabar banget gitu. Saudara gantikan saya di tempat ini. Iya, saya turun. Kayaknya Yohan deh. Yohan gak pernah marah kayaknya. Iya kan? Saudara kalau gak pernah marah, saudara gantikan saya di tempat ini ya. Jadi biasanya kalau kita marah itu ada satu bagian di dalam kehidupan kita yang kita sudah tidak bisa tolerir. Disinggung dan kita gak bisa tolerir. Tapi kalau seandainya saudara dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit gitu kan. Coba cek tekanan darahnya, mungkin lagi tinggi ya kan. Anyway, tapi gini, biasanya ya ada berbagai macam hal yang membuat kita nggak bisa tolerir. Akhirnya kita marah. Contoh saya, kalau istri saya ngajak gitu, tempat di loop gitu, banyak banget puja sera seperti itu. Rame, lagi weekend rame, dan kita nggak tahu mesti makan di mana. Gak ada tempat juga, itu grundel, ya kan? Bete banget rasanya, uring-uringan. Saya melihat beberapa angguk-angguk bapak-bapak kayaknya ya. Bapak-bapak angguk-angguk. Atau anak kita mulai dibanding-bandingke dengan anak yang lain. Wah, anakku sudah bisa baca koran. Anakku sudah bisa ngelihat, ini tentang Pilpres ini bagaimana. Lebih bisa ngelihat gitu kan. Wah, itu dibanding-bandingke. Wah, kita mulai marah. Nah, sekarang kali gantian ibu-ibu kayaknya mantuk-mantuk ya. Ibu-ibu kayaknya. Nah, itu seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang tersenggol dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa tolerir, kita akan marah di sana. Sama halnya yang dilakukan oleh Paulus di pasal 3 ini. Paulus itu marah-marah, saudara. Lagi marah-marah. Paulus marah banget. Coba perhatikan ayat yang tadi kita baca. Ayat 1 ya, ayat 1 itu masih jelas banget. Ayat 1 jelas banget kan. Kan ngomong gini, bersukacitalah dalam Tuhan. Ini diulang berapa kali sama Paulus. Hal ini diulang di pasal 1 dan pasal 2. Berulang kali Paulus berkata bersukacitalah dalam Tuhan. Walaupun keadaan Paulus pada waktu itu sangat jauh dari sempurna, sangat jauh dari ideal. Saya kasih tahu ya, pada saat itu Paulus dia nggak tahu menanti nasibnya. Dia akan dihukum mati atau enggak. Tapi pada akhirnya dia tidak dihukum mati. Di Filipina enggak dihukum mati. Paulus benar-benar dihukum mati. Di waktu surat 2 Timotius. Dia benar-benar dihukum mati. Nah, pada saat itu di tengah kegundahan hatinya, dia masih bisa ngomong bersukacitalah. Dia bisa memberikan sebuah semangat, memberikan arahan bahwa di dalam Kristuslah pengharapan kita tidak pernah hilang kepada jemaat Filipi. Tetapi gini, semangat tersebut, nasihat tersebut tiba-tiba berubah. Boom, pada pasal 3 ini. Kalau saudara lihat ya, bandingkan surat-surat Paulus dengan yang lain. Filipi ini surat Paulus itu mesra banget. Pasal 1, pasal 2 itu mesra banget. Paulus begitu mengasihi jemaat di Filipi. Kalau pengen tahu suratnya Paulus yang ngegas dari awal sampai akhir itu adalah Galatia. Galatia ngegas banget. Nah, tapi gini, begitu masuk pasal 3, Paulus langsung marah. Perhatikan ya, ayat 2. Dia bilang gini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap, saya tidak berani ngadep saudara. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus sangat marah sekali.
Paulus tidak sedang marah kepada jemaat Filipi anyway, tetapi dia marah kepada pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat yang palsu, sampai dibilang anjing oleh Paulus. Kenapa dia? Kenapa dia sangat marah? Apa hal yang fundamental yang disenggol sama penyunat-penyunat palsu ini? Apa hal yang paling prinsip di dalam kehidupan Paulus yang sampai disentuh oleh para penyunat palsu ini, para pekerja-pekerja jahat ini? Gini, yang disentuh oleh mereka adalah ketika pengajar-pengajar sesat ini, pekerja-pekerja jahat ini, penyunat-penyunat jahat ini mengajarkan bahwa ada Injil lain selain Injil Kristus. Injil plus. Artinya, oh kamu percaya Kristus, bagus. Kristus juru selamat, iya bagus. Tapi kamu juga harus bersunat, khususnya buat orang yang bukan Yahudi. Kamu harus bersunat. Kamu harus melakukan ritual keagamaan yang sakral ini. Kamu harus lakukan seperti ini. Hal ini yang membuat Paulus itu marah banget. Karena apa? Kenapa kok Paulus begitu marah sih? Sensi banget Paulus. Jangan-jangan tekanan darahnya lagi tinggi. Bukan saudara. Karena ini berhubungan dengan identitas. Saudara coba. Kalau seandainya saudara dipaksa untuk identitasnya saudara dirusak. Marah kan? Sama halnya. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Gini. Tidak perlu apa yang Kristus lakukan itu tidak perlu ditambahkan lagi. Tidak ada yang perlu dikurangi. Pas dan sempurna. Justru ya melalui karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Kita yang dahulunya tidak sempurna di hadapan Allah. Dibuat menjadi sempurna di hadapan Allah. Melalui apa? Karya salib. Perhatikan ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat. Dari sini aja sudah Paulus menekankan. Hei, gak usah dengerin mereka. Kita ini orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus menekankan bahwa karya keselamatan yang telah Yesus selesaikan begitu sempurna. Justru ya, kalau kita mencoba menambahkannya supaya jauh lebih sempurna, justru itu akan merusak keindahan Kristus. Ibu-ibu pasti tahu gambar ini. Nah, tahu nggak? Bacanya apa? Mohon maaf kalau salah ya. Hermes atau Herme? Herme, oke Herme. Nih bayangin ya, kalau saya beli nih, saya nggak tahu. Dengan segala keudikan saya. Sama namanya kayak saya, Hizkia, gitu kan? Sama. Tapi kurang pas, kurang S, Hizkia Setiawan. Saya tambahin S. Saya pergi ke tukang besi, tambahin HS gitu. Kalau dijual, laku nggak? Gak laku. Padahal tambahin loh. Aku keluar uang loh untuk nambahin. Tapi kalau dijual, gak laku. Karena apa? Siapa Herme ini sudah mendesain sedemikian rupa tas ini. Sempurna. Gak perlu ditambahin lagi. Kalau ditambahin, malah akhirnya gak sempurna. Itu yang ingin ditekankan oleh Paulus. Gini, Paulus menekankan tadi kan, kitalah orang-orang bersunat. Itu merujuk kepada Kejadian 17. Di mana pertama kali perjanjian sunat itu dilakukan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika sunat itu dilakukan pada Abraham? Ini dia, hidup Abraham dipulihkan. Awalnya namanya Abram, terus menjadi Abraham. Bapak bangsa yang besar. Awalnya Abram yang dia tidak bisa memiliki anak. Tapi sekarang Tuhan mengubah kehidupannya jadi Abraham. Jadi bapak bangsa yang besar. So, ketika kita di dalam Kristus, ini yang terjadi. Terjadi pemulihan di sana. Terjadi perubahan identitas di sana. Hanya di dalam Kristuslah kita sudah diubahkan. Dan identitas kita menjadi jelas. Yaitu apa? Warga kerajaan Allah. Jelas sekali. Sudah gak perlu ditambahin apa lagi. Sudah gak perlu ditambah-tambahin apa lagi. Gitu loh. Karya salib Kristus itu bukan hanya pintu gerbang dalam perjalanan iman kita. Namun juga sebagai landasan kita untuk melangkah dan juga sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Dan dia cuma, sudahlah cukup ngomong salib, cukup ngomong tentang pengorbanan Kristus, kuasa kebangkitan, pasca aja ngomong gitu. No,
Apa yang membedakan kita dengan agama lain dan kepercayaan lain? Allah kita hidup. Yesus bukan tokoh agama. Dia Allah yang tinggalkan sorga untuk saudara dan saya. Ada pengharapan di dalam Yesus. Tokoh agama yang lain gak pernah bangkit dari mati. Tapi Yesus, dia serahkan nyawanya. Dan dia bangkit untuk saudara dan saya. Pada dasarnya, perjalanan iman kita bukan sekedar mengubah perilaku kita untuk Tuhan. Tetapi dalam perjalanan iman, kita semakin memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan penuh kerelaan, kita melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Hati kita lah yang Tuhan ubahkan setiap saat. Pikiran kita lah yang Tuhan jernihkan setiap waktu. Sehingga hal yang Tuhan lakukan ini bisa muncul keluar. Setiap orang bisa merasakan dan setiap orang merasakan Kristus melalui kehidupan kita. That's why tema bulan ini apa? Christ likeness kan? Dan apa yang kita tanam di Royal ini selama kurang lebih 4 bulan ini, things above. Ini yang Kristus kerjakan. Kalau kita berpegang pada kuasa kebangkitan Kristus, ini yang Tuhan kerjakan. Pikiran kita yang diubahkan. Minggu lalu apa? Bulan lalu, discipline our mind. Isn't it? Ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi, hal yang kita kerjakan adalah hal-hal yang bersifat rohani, bukan jasmani. Hal jasmani sangat perlu diperhatikan, tetapi bukan jadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Justru bagian jasmani inilah yang ditekankan oleh guru-guru palsu. Dimelencengkan. Kamu harus kejar yang jasmani. Kamu harus kejar yang menunjukkan aksimu itu seperti apa. Maka dari itu Paulus menekankan bahwa hal jasmani ini bukanlah hal yang penting. Jika demikian, bagaimana supaya fokus utama kita pada hal-hal yang rohani? Pertanyaannya kan gitu, bagaimana caranya? Saya akan bagi sermon saya menjadi 2. Yang pertama adalah kebanggaan jasmani. Dan yang kedua adalah kebanggaan dalam Kristus. Kita masuk poin yang pertama. Saya akan melakukan sedikit eksperimen. Ya, saya akan melakukan sedikit eksperimen. Tapi saya minta mohon ininya ya, kerjasamanya ya. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau saudara ngelihat gitu, berekspresilah. Mau ketawa atau kaget gitu atau gitu terserah ya, oke? Saya minta izin dulu membelakangi saudara ya, boleh ya? Boleh ya? Saya minta izin dulu, sebentar aja. 1 menit, oke? Ingat ya, berekspresi ya. Siap? Cocok enggak? Cocok enggak saya pakai gini? Cocok enggak? Siapa yang bilang saya keren? Boleh kasih tepuk tangan? Thank you so much. Siapa yang bilang bahwa saya kelihatan senior banget? Senior banget. Apa reform? Bukan, karismatik saya. Ada suara reform. No. Anyway. Saya ingin menunjukkan bahwa kita lebih tertarik pada perubahan apa yang kita lihat. Ketika kita tertarik pada perubahan yang terjadi, kita mulai memberikan sebuah penilaian. Iya kan? Tadi saya tanya, keren enggak? Keren. Setuju enggak pakai ini? Anyway, ini obsesi saya dari kecil. Saya nggak tahu kenapa, saya pengen banget pakai baju ini. Dan akhirnya hari ini saya terwujud. Thank you ya. Jangan disuruh saya buka ini. Saya nggak akan buka. ini obsesi saya dari kecil. Kenapa nggak tahu lah. Gitu kan. Mungkin panggilan dari kecil Tuhan manggil saya gitu. Anyway, jadi akhirnya ketika kita memberikan penilaian, semakin jauh, apa yang terjadi? Kita memberikan penghakiman. Ya, wah. Masa karismatik pakai kayak gitu? Wah, akhirnya apa? Agamawi kita. Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi apa yang tampak fisik itu sebenarnya kalau tidak menyerempet masalah prinsip, nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu segala sesuatu yang terjadi secara fisik apa yang ini. No. Itu bukan segala sesuatu, tujuan hidup kita bukan tentang itu. Mari kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Apa yang Paulus sedang ingin bahas di sini? Gini, Paulus membuat list dalam kehidupannya dia.
apa yang secara fisik yang dia punya, secara lahir yang dia punya, baik yang merupakan bawaan dari lahir atau apa yang dia kerjakan. Paulus buat list dengan sangat sempurna. Tak kasih tahu ya, ini di ayat yang di awal-awal, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ayat keempat sampai ayat yang keenam. Ini listnya. Ini bawaan lahirnya Paulus ya. Bawaan lahirnya Paulus. Coba ya. Kita lihat. Yang pertama, disunat pada hari ke-8. Apa ininya? Apa hebatnya disunat pada hari ke-8? Gini, saya kasih penjelasan sedikit. Kenapa ini membanggakan? Ini menunjukkan bahwa dari lahir Paulus itu keluarganya sudah mengenal Allah yang benar. Nggak jadi gini loh. Nggak jadi pas setelah Paulus, perjalanan Paulus umur 10, akhirnya papa mamanya, ayah ibunya Paulus itu mengenal Allah yang benar. Sampai akhirnya mereka menyerahkan diri, masuk di dalam, mengaku bahwa Allah yang benar itu adalah Allah Yahweh. Akhirnya Paulus disunat. Enggak, dari hari ke-8 Paulus sudah disunat. Ini menunjukkan dia berada di dalam lingkungan keluarga yang menyembah Allah yang benar. Satu itu. Yang kedua, Paulus ngomong apa? Orang Israel asli. Ini jauh membanggakan karena dia bukan darah campuran. Dia orang Israel. Kalau sekarang bahasanya itu orang Israel toto. Murni banget. Nanti dijelaskan lagi. Nah, yang ketiga, suku Benyamin. Apa yang membanggakan dari suku Benyamin? Gini, ini yang membanggakan adalah Benyamin adalah satu-satunya anak dari Israel atau Yakub yang lahir di tanah perjanjian. Dan ingat ya, siapa raja Israel yang pertama? Raja Israel yang pertama? Saul. Saul dari suku Benyamin. Dan nama Saulus itu ngambil dari Saul. Kalau bahasa Inggrisnya Saul. Iya kan? Nah gini, sedikit pelajaran. Paulus itu tidak pernah mengganti namanya. Tidak pernah tuh. Dari Saulus ketika bertemu dengan Yesus dia jadi Paulus. Enggak. Namanya tetap dua. Karena dia memiliki dua kewarganegaraan. Anyway. Dua kewarganegaraan. Dia tetap ada Saulus dan ada Paulus. Tapi yang banyak dipakai dia Paulus di sini. Kenapa seperti itu? Itu sama kayak gini. Ada yang di sini masih punya nama Chinese. Saya masih punya. Nama Chinese saya. Yang bilang ya. Mohon di-cut, enggak ada apa-apa, enggak usah di-cut, enggak apa-apa. Enggak usah di-cut, enggak apa-apa. Nama Chinese saya mungkin kedengaran sedikit cupu banget ya gitu. Tapi ini artinya setia, makanya nama saya Setiawan. Anyway, nama Chinese saya adalah Li Wencong. Li Wencong. Jadi, Wencong adalah Hizkia Setiawan dan Hizkia Setiawan adalah Wencong. Itu dia. Jadi, please jangan panggil saya Wencong, please. Jangan, saudara. Jangan ya, panggil Hizkia aja. Oke, yang terakhir adalah orang Ibrani asli. Keunggulan fisik yang ditutup dengan aku orang Ibrani asli. Artinya dari orang tuanya, dari kakeknya, dari buyutnya, dari generasi ke atas sekalipun. Gak ada darah campurannya. Orang Ibrani asli. Luar biasa Paulus ini. Belum lagi apa yang Paulus kerjakan ya. Orang Farisi, sebutan orang Farisi zaman itu sangat prestisius. Karena golongan Farisi ini adalah orang yang sangat kuat memegang budaya dan hukum Musa. Ini menunjukkan apa? Determinasi Paulus dan disiplin Paulus itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Aduh, enggak ada istilahnya saat teduh itu bolong-bolong, enggak ada. Enggak ada doa itu bolong-bolong. RPM bolong-bolong enggak ada. RPM tiap bulan pertama saudara. Iya kan? Enggak ada. Komsel bolong-bolong enggak ada. Bersih semuanya. Terus apa? Dia bukan cuma tahu hukum Tuhan. Dia menjadi penganiaya jemaat. Kenapa? Dia jadi penganiaya jemaat ini jadi sebuah kebanggaan. Karena bagi Paulus sedang membela agamanya. Dia sedang membela apa yang sedang dipercayai oleh dia. Dan yang terakhir, dengan berani Paulus mengatakan gini, menjalankan hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Ada yang lebih hebat dari Paulus di tempat ini? Secara status sosial, Paulus sangat terpandang. Bisa jadi, Paulus pada saat itu jadi idola para gadis. Dan ibu-ibu pengen jadiin Paulus mantu. Mantu ebel lah dia ini, mantu ebel. Gitu loh, Paulus itu pengen diangkat jadi mantu. Tetapi gini, coba kita lihat ayat yang ke-7 ya. Setelah Paulus begitu bermegah pada apa yang sudah dia capai, dia ngomongnya seperti ini.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, diulang lagi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini ekstrim saudara. Perhatikan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Artinya Paulus melakukan segala sesuatu yang dia usahakan melalui apa yang sudah ada dalam fisiknya, bawaan lahirnya dia. Itu memperoleh keuntungan bagi dia. Untung dia, dapat keuntungan. Nah harusnya kalau ngomong soal cuan, kalau ngomong soal keuntungan, harusnya dipertahankan dong. Harusnya dikembangkan dong. Dan harusnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar kan. Dan lebih banyak. Tapi Paulus ngomong gini, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba renungkan sejenak begini. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba, ini bukan cuma sekedar tidak terpakai, tapi rugi, nyesel. Saudara pernah beli sepatu, terus sekarang jadi kekecilan tapi masih bagus? Itu kan tidak terpakai, tapi bisa disumbangkan ke orang lain kan. Tapi ini memang benar-benar keblobok saudara. Saudara beli sepatu sama-sama kaki kanan semua. Itu dia, rugi, gelo gitu loh. Lah kok kayak gini? Itu yang dirasakan oleh Paulus. Padahal mungkin ya semua orang pengen jadi kayak Paulus. Pengen dilahirkan, minimal jadi adiknya Paulus atau kakaknya Paulus. Sepupunya deh gak apa-apa. Ipar deh gak apa-apa sama Paulus. Iya kan? Tapi gini, Paulus ngomong apa? Semuanya ku anggap rugi karena Kristus. Dan yang luar biasanya ada lagi. Ada gini. Bukan hanya sekali dibilang dia rugi. Ayat yang ke-8. Juga Paulus mengatakan rugi lagi. Ditekankan lagi. Dan dia ngomong bahwa ini adalah sampah. Sekali lagi, sampah. Artinya, mau gak mau harus dibuang. Mau gak mau harus dibuang. Karena kamu gak punya pilihan lagi. Buang aja. Saya yakin kita gak ada yang pernah mau ongkre-ongkre sampah kan. Gak ada. Yang ada di tempat sampah, itu barang yang sudah tidak kepakai dan tidak berguna. Tidak berguna. Apa pertanyaannya? Apa yang membuat Paulus awalnya begitu berbangga, tapi akhirnya Paulus berubah? Satu aja, pengenalan akan Kristus. Itu sudah, gak ada yang lain. Dari pengenalan akan Kristus ini, Paulus menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Coba ya, perhatikan ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. 2 minggu berturut-turut kita diberkati oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, Pak Herman Prawiro Maruto mengatakan ke sini. Heaven is not a goal, it is a destination. The goal is that Christ formed in you. Saya yakin kita semua yang di sini tahu siapa Yesus. Saudara mungkin bisa klaim, saya kenal Yesus. Oleh sebab itu kita disebut orang Kristen bukan? Karena kita pengikut Yesus. Tapi mari kita sama-sama renungkan hari ini. Yang disampaikan oleh Pak Herman 2 minggu lalu. Apakah Kristus benar-benar nyata dan menjadi bagian di dalam kehidupannya? Pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa Kristus tidak nyata dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita? Jangan-jangan ada sosok atau sesuatu yang jauh lebih berkuasa dari Kristus sehingga hal tersebut membentuk kita. Yang membentuk kita bukan Kristus, tapi hal tersebut. Jangan-jangan kita hanya tahu Yesus dan tidak menjadikan dia Tuan di dalam kehidupan kita. Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah tuannya. Seringkali kita gagal menghambakan diri pada Kristus. Dan kita lebih suka menghambakan diri pada fulus. Coba kita renungkan hari ini.
Siapa yang menjadi raja dalam hidup kita? Jangan sampai yang justru jadi raja dalam kehidupan kita adalah sampah yang tidak ada nilainya. Jangan sampai seperti itu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara tidak perlu mencari posisi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara yang bekerja tidak perlu mencari prestasi. Berprestasilah dengan luar biasa. Carilah posisi yang saudara dambakan, yang saudara impikan. Tapi hari ini, mari kita jujur dengan hati kita hari ini. Saudara coba ambil waktu tenang sejenak. Ketika kita mengejar posisi, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apapun, termasuk ibu rumah tangga tempat ini, membimbing anak, menjaga anak, dan semuanya, apapun yang kita kerjakan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Bagaimana cara kita mengejarnya? Bagaimana cara kita mengejar posisi dan prestasi? Oh, saya pun belajar sampai sekarang. Bagaimana cara berkhotbah dengan baik. Supaya Injil diberitakan dengan baik. Saya pun belajar. Saya baca buku, saya dengarkan khotbah dari orang lain. Saya dengarkan, saya belajar secara teknis dan secara pengetahuan firman Tuhan. Saya belajar. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara kita belajar? Bagaimana cara kita bekerja? Jangan-jangan waktu kita bekerja untuk sebuah posisi, untuk sebuah prestasi, tanpa kita sadarin, atau kita sudah sadar tapi kita terobos terus, kita mengorbankan banyak hal. Kita taruh korban di sana, kita taruh keluarga kita di pekerjaan kita korbankan keluarga kita untuk dapatkan posisi di perusahaan. Kita korbankan pertemanan dan persaudaraan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Apa yang kita korbankan? Coba kita renungkan hari ini. Itulah proses penyembahan berhala zaman now. Kita taruh di mezbah. Berhalanya siapa? Berhalanya adalah posisi, kedudukan. Yang kita taruh di mezbah apa? Keluarga. Kadang-kadang pelayanan juga. Kadang-kadang juga apa? Persekutuan dengan tubuh Kristus juga. Coba. Apa yang kita korbankan selama ini? Apa yang kita korbankan selama ini? Dalam kita bekerja. Sekali lagi saya tidak melarang saudara untuk berkarya. Berkaryalah. Di bidang musik, di bidang apapun. Tapi coba renungkan. Kalau seandainya itu, selanjutnya. Kalau seandainya itu diambil dari kita. Apakah kita benar-benar marah, kecewa, sedih dan kita putus asa? Atau kita tetap memandang Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Hari ini, coba renungkan saudara. Coba renungkan. Berapa banyak seringkali kita juga mengorbankan di tempat persembahan itu kepada berhala kita. Justru adalah pengenalan akan Allah. Kita korbankan jam-jam ibadah. Kita ngomong bahwa, kan ada online. Bisa ke online. Come on. Apakah ibadah itu didesain untuk online? Nah, Tuhan tidak desain ibadah itu seperti itu. Tuhan ingin supaya kita menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus yang lain. Amin. Coba kita lihat. Kita ngomong Christ likeness. Bagi saya, mari kita renungkan sama-sama. Christ likeness start with selfless life. Selama masih ada dalam kehidupan kita yang benar-benar menguasai kehidupan kita. Kita tidak akan menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk keluar dari gaya hidup dunia. Untuk mengenal Allah di tengah dunia. Kita memang masih ada di dunia. Tetapi bukan lagi hidup untuk dunia. Hal yang harus kita pahami dan terus kita ingat selalu. Allah hadir dan terus menyatakan dirinya pada kita. Jadi jangan sampai kita lebih memilih sampah daripada Allah. Dunia selalu menawarkan kepuasan semua dan berujung pada keterikatan. Tapi Tuhan menawarkan kepuasan sejati dan kebebasan. Listen to me. Tuhan Yesus menebus kita untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. Dan hidup di dalam kerajaannya yang mulia. Bukan untuk mengais-ngais sampah. Seringkali kan kita berusaha untuk, perhatiin aku. Kita berusaha untuk mengais sampah di dalam dunia, come on. Kita dipanggil untuk
kita dipanggil untuk sebuah panggilan yang mulia. Kita hidup di dunia, tetapi tidak lagi hidup dengan cara dunia. Minggu lalu, Pastor Mike Mercer menyampaikan seperti ini kan. Itu memberkati saya sekali. Following Jesus is different than leading Jesus. Siapa yang ngelit hidup kita? Yesus mengelit hidup kita atau kita berusaha untuk memimpin Yesus dalam kehidupan kita? Gimana sih cara diagnosa lagi dalam hati kita? Yang tadi kita mikir bagaimana cara kita mengejar posisi, mengejar kita bekerja dan segala macam. Kita pelayanan bahkan. Apa sih bagaimana cara kita mengejarnya? Dan coba kita diagnosa dalam hati kita. Ini Royals. Apa yang kita rasakan ketika hal itu diambil dari kita? Apakah saudara tetap melihat Tuhan? Atau Royals mempertahankan hal yang akan diambil dari kehidupan. Mempertahankan begitu rupa. Cara diagnosa yang selanjutnya adalah gini. Coba renungkan. Akhir-akhir ini, apa yang mewarnai pemberitaan saudara akhir-akhir ini? Karir, hobi, pasangan, atau anak. Ngomong itu terus. Muter itu terus. Bukan berarti gak boleh ngomongin ya. Tapi kalau seluruh kehidupan kita ngomongin seperti itu. Something wrong with us. Kita sedang dikuasai hal tersebut. Isn't it? Benar ya? Atau mungkin saudara ngomong gini. Aku gak ada hal yang bisa dibanggakan dalam kehidupanku kok. Ya ada bro, gak ada. Apa yang mau dibanggakan dalam kehidupanku? Hidupku susah. Kerjaku dari pagi ketemu pagi. Gak dapat apa-apa lagi. Atasan, wah menyebalkan. Belum lagi kalau pulang ke rumah, menyebalkan semuanya. Wah kacau hidupku. Belum lagi bla 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 dan segala macam. Coba cek. Jika saudara masuk dalam posisi yang seperti ini. Bagian yang ini. Mari cek. Jangan-jangan derita saudara yang menjadi kebanggaan saudara. Saudara umbar derita. Jangan-jangan lewat derita saudara diumbar, justru saudara mendapatkan keuntungan, attention dari orang lain. Hidup kita diciptakan untuk mengerti esensi Kristus, bukan mencari atensi orang lain. Kita hidup bukan untuk mencari atensi. Kalau kita selalu hidup mencari atensi, sia-sia kehidupan kita. Royals, dengan segala kerendahan hati, mari kita, termasuk saya, arahkan hati kita pada Tuhan. Dan sadari segala bentuk pengejaran yang salah di luar Kristus adalah sampah. Sampah hanya buat kita jadi bau. Sampah hanya buat kita jadi sakit. Sampah hanya membuat kita semakin busuk. Let me tell you, Paulus menganggap semuanya yang dia punya adalah sampah karena pengenalan akan Kristus. Dan dia menjadikan Kristus adalah Tuan di dalam hidupnya. Kenapa kok sampai segitunya Paulus? Ingat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menemui dia, menyatakan dirinya pada Paulus. Ketika apa? Ketika Paulus ingin menghabisi nyawa orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Justru Yesus menemui dia untuk memberikan Paulus hidup yang baru. Semenjak itu, dia bertekun dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan adalah anugerah. Karena tanpa dia yang membukakan dirinya, tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Saudara-saudara bayangin, masa iya RI 1 saat ini, Bapak Joko Widodo, tiba-tiba datang, aku mau kenalan sama kamu. Gak mungkin, siapa Hizkia? Tinggalnya di Menganti lagi. Banyak sedekah bumi lagi. Pas pampres itu lewat, sudah gak mungkin, gak bisa. Macet pasti tetap. Gak mungkin, orang RI 1 mau kenalan sama saya gak mungkin. Tetapi Allah yang pencipta langit dan bumi mau kenal saudara. Menyatakan dirinya pada saudara. Ini adalah anugerah dalam kehidupan kita. Dia mengejar kehidupan Paulus. Dan dia juga mengejar kehidupan saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan mengejar? Kita masuk ke poin yang terakhir. Kebanggaan dalam Kristus. Ini. Paulus ini sadar betul ya. Apa yang dia dimiliki dari lahir dan apa yang dia kerjakan dengan sesama dalam kehidupannya tidak membuat Allah menjadi kagum.
Justru Paulus yang kagum akan Allah. Dia dibenarkan di hadapan Allah bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena Allah yang telah menyelesaikannya. Coba lihat di ayat yang ke-9. Berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat. Melainkan apa? Dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi bukan karena Paulus. Enggak. Hanya percaya saja pada Kristus dan bukan ditambahkan dengan perbuatan baik. Nih, justru karena karya Kristuslah kita bisa berubah dan melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita justru didasarkan pada apa yang Kristus sudah selesaikan dengan sempurna. Perbuatan baik dan pelayanan kita yang kita lakukan justru adalah sebuah ucapan syukur kita pada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika saya yang merenungkan ini ya, kita semua sama, saya nggak tahu saudara ada yang Kristen dari lahir, ada yang baru percaya Kristus dan segala macam. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Di ayat yang 10 ditekankan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal dia. Artinya, yang paling Paulus inginkan, yang paling Paulus dambakan dan paling Paulus kejar adalah pengenalan akan Kristus. Oke, sampai sini mungkin saudara paham ya. Oh, saudara sering dengar bahwa untuk mengenal Tuhan perlu disiplin rohani. Benar ya? Baca Alkitab, berdoa. Saya setuju sekali dengan ini. Saya setuju sekali ini. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah di luar firman-Nya. Cara Tuhan menyatakan dirinya jelas melalui firman Tuhan. Mari kita bangun gaya hidup seperti ini. Baca firman. Kalau saudara nggak kuat baca satu kitab kebanyakan, satu pasal. Saudara nggak kuat baca satu pasal, baca satu perikop aja. Kalau masih nggak kuat, aduh bosen dan segala macam. Satu ayat aja, satu hari satu ayat aja. Ada namanya aplikasi, di ini nanti saudara cari, YouVersion namanya. Saya bukan dutanya, tapi ini saya pakai ini biasanya. Dan itu sangat memberkati saya untuk cari ayat dan segala macam. Saya biasanya kalau cari ayat itu lewat YouVersion dan saya tanya istri saya. Istri saya Alkitab berjalan anyway. Nah, saya cari di YouVersion itu ada first of the day. Jadi saudara baca itu aja dan renungkan setiap hari. Renungkan siang dan malam. Dan yakin dan percaya Roh Kudus akan menerjemahkan jauh lebih lanjut dalam kehidupan kita. Satu ayat aja, ya. Kita bangun gaya kehidupan kita dalam kehidupan seperti ini. Saya yakin Roh Kudus bekerja dan nyata dalam kehidupan kita. Nah, yang mau saya ajak saudara Royals di tempat ini sama-sama renungkan. Ya, sama-sama renungkan ya. Kenapa kita ini sering banget tidak merasakan Tuhan menyatakan dirinya? Pernah ngalamin gitu enggak? Kok Stephen gampang banget ya disentuh oleh Tuhan dan dapat pewahyuan yang baru? Kok Nancy gampang banget ya cerita tentang itu? Kok Andrew gampang banget ya seperti itu? Kok Dodi, setiap langkahnya penuh dengan firman. Gitu kan? Minggu depan, Kok Dodi, ya. Siapa yang excited kasih tepuk tangan? Iya. Iya kan? Saudara pernah mikir seperti itu enggak? Pernah mikir seperti itu? Oh, dia kan hamba Tuhan. Kita kan orang kerja. No. Di dalam warga kerajaan sorga tidak ada kasta. Tidak ada kasta. Itu lebih tinggi. Rumahnya lebih gede gitu kalau di surga. Gak ada saudara. Gak ada. Come on. Gak ada. Kita sama-sama punya akses kepada Tuhan. Tapi kenapa satu orang bisa ngerasain hadirat Tuhan, tapi orang lain tidak merasakan hadirat Tuhan? Kenapa? Coba renungkan. Padahal Allahnya sama, firmannya sama. Yang salah adalah Tuhan atau metodenya. Coba renungkan. Coba renungkan hal ini. Ini yang paling sering terjadi ya. Jangan-jangan ya, masalahnya seperti ini. Kita buka sama-sama ya. Kita seringkali memisahkan kehidupan rohani dengan rohana. Maksudnya adalah, kalau di gereja itu yang rohani. Kalau ngomong rohani itu di gereja. Kalau di luar gereja itu adalah rohana. Wes ngomong sekuler lah. Ya kan? Menganggap bahwa urusan rohani cuma di gereja, di luar gereja itu nggak perlu rohani-rohanian. Ini faktor terbesar yang membuat kita tidak menyadari kehadiran Allah. Sebenarnya bukan Allah tidak hadir, tetapi kita yang menghapus kehadiran Allah dalam kehidupan kita.
waktu weekday kita packing Tuhan. Tapi waktu Sunday kita unboxing Tuhan. Pakai di video lagi. Happy Sunday. Sebenarnya setiap hari itu Sunday buat kita. S-O-N. Sunday. Bukankah kita putra dan putri kerajaan sorga? Ya. Kita pakai di unboxing gitu. Coba hari ini. Coba. Dan muncul ketika kita bertahan dengan posisi seperti ini. Kita membedakan antara rohani dengan sekuler. Saudara pernah dengar soal tentang skala prioritas dalam hidup enggak? Ya, saya dulu percaya dengan ini, saya setuju. Tapi sekarang ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan dalam kehidupan saya. Ini bagus, tetapi bukanlah sebuah kebenaran yang utuh. Skala prioritas, saudara pernah tahu ini ya? Skala prioritas. 1, jelas Tuhan dong. Jelas Tuhan dong. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, pelayanan. Pernah nggak dengar seperti ini? Pernah ya? Tapi ini masih separuh kebenaran. Kenapa? Tuhan itu nggak layak jadi nomor 1. Karena Tuhan layaknya jadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Jadi baik di keluarga, pekerjaan, pelayanan, hubungan, pertemanan, persahabatan, komunitas, dan semuanya. Itu semua terpusat pada Kristus. Artinya dimanapun kita berada harus menyatakan Kristus. Seperti ini saudara. Pusatnya adalah Kristus. Pertanyaannya, kamu di keluarga nyatain Kristus enggak? Di tengah pekerjaan nyatain Kristus enggak? Kristus yang jadi pusat dalam kehidupan kita. Kita kemanapun kita pergi. Kalau kita pakai skala prioritas tadi ya. Akhirnya kita buat pembenaran dalam kehidupan kita. Kita nggak mau pelayanan dengan apa? Alasan keluarga. Padahal lagi slack sama teman sepelayanan. Nggak keluarga. Kan lebih penting keluarga. Pertanyaannya kalau lagi slack di dalam pelayanan. Kristus ngomong apa? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Anyway. Benar kan? So hari ini saudara. Ini bukan tentang siapa yang pertama menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Tetapi siapa yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Apakah Kristus diberitakan? Ketika kita sadar dengan kehadiran Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Maka kita pun akan merasakan dan menikmati pengenalan akan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati pengenalan akan Tuhan terus menerus. Layer by layer. Tuhan akan nyatakan firman yang kita baca walaupun itu cuma 1 ayat, saya yakin dan percaya itu mengubahkan kehidupanmu. Bukan karena saudara bagus baca ayatnya, tetapi karena firman itu punya kuasa. Karena firman itu punya kuasa dalam kehidupan kita. So hari ini, ingat ya. Tapi gini, panggilan untuk mengenal Tuhan itu bukan berarti tanpa ada sesuatu kendala dalam kehidupan kita. Bukan ada pergumulan dalam kehidupan kita. Ingat tadi kita bahas bahwa kita hidup di dunia tapi bukan hidup dengan cara dunia lagi. Dan Paulus menegaskan di sini, ya. Kita coba baca ya. Di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada penderitaan ketika mengikut Yesus lah. Kalau mengikut Yesus ada penderitaan, ngapain gua ngikut Yesus? Ingat apa tadi saya bilang? Kita hidup di dunia, tapi bukan untuk dunia. Artinya kita sedang melawan dunia. Kalau kita sedang melawan dunia, semua orang bisa jadi gak suka sama kita. Kita bisa jadi disalah mengerti oleh semua orang. Kita jadi nilai-nilai dunia menyerang kita semuanya. Memojokkan kita, menganggap kita kuno, menganggap kita wah terlalu agamawi, gak asik dan segala macam. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi penderitaan. Tetapi gini. Jangan fokus pada apa yang kita lawan, tapi fokus pada apa yang Tuhan sudah selesaikan. Paulus juga menyatakan bahwa kita akan mengenal kuasa kebangkitannya. Fokusnya kepada siapa yang beserta dengan kita, bukan pada apa yang sedang kita hadapi. Fokusnya adalah pada Tuhan. Gini saudara, dunia yang kita hadapin itu dunia. Apa yang paling dunia ini hindari sih? Dunia selalu mencari cara supaya gimana? Supaya kita bisa mempertahankan hidup. Bukankah seperti itu? Dunia menghasilkan berbagai macam teknologi supaya apa? Menunda kematian kan?
Menunda supaya manusia bisa jauh lebih sehat, jauh lebih baik, jauh lebih punya power dan segala macam. Dunia melakukan seperti itu. Dunia tidak bisa mengalahkan kematian. Tetapi Kristus, dia mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia mengalahkan apa yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Dan Allah yang seperti ini, yang beserta dengan kita, yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Akankah kita menghadap dunia? Akankah kita menghambakan diri kita kepada dunia yang tidak bisa mengalahkan kematian? Hal yang paling besar dalam kehidupan manusia. Listen to me. Ketika kita percaya kepada Kristus, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh kematian adalah memberikan kita kehidupan. Kalau kita di dalam Kristus, kita jelas mati. Saya pun akan mati. Gak tahu kapan. 5 menit lagi mungkin, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi. Saya gak tahu, tapi saya pasti akan mati. Tetapi ketika kematian itu menghampiri saya, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kematian adalah memberikan saya kehidupan yang kekal. Karena apa? Bukan karena saya hebat. Karena saya meletakkan iman saya. Dan saya yakin saudara meletakkan iman saudara pada Kristus. Kematian tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Bukan tentang apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Yesus selesaikan dalam kehidupan kita. Nah, masihkah kita bisa menghambakan diri kita pada dunia yang akan musnah? Apakah kita akan menghambakan diri kita pada hal dunia akan musnah? Tapi gini, toh demikian. Kita berada dalam dunia akan musnah ini. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Dia beserta. Dia Allah yang mengalahkan maut. Nyata dalam kehidupan kita. Masihkah kita enggan mengalihkan hati kita pada Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi kita? Yesus hidup dengan sempurna untuk menaati seluruh hukum Taurat. Sehingga kebenarannya diperhitungkan pada kita. Yesus mati menggantikan kita karena setiap pelanggaran kita yang menentang kekudusan Allah. Jadi baik hidup, mati, dan bangkitnya Kristus, semua itu dilakukan serta diselesaikan dengan sempurna untuk saudara dan saya. Untuk kita. Karunia-Nya justru harus kita nikmati kasih setia Tuhan ini. Dan melalui kasih setianya Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, kita bisa menyatakan Kristus dimanapun kita berada. Kita bisa menyatakan Kristus, Christ likeness itu nyata dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, ngomong seperti ini saudara. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ada sebuah lagu lama tahun 90-an yang nyanyi Bryan Adams, ngomong seperti ini kan, when you love someone, you do anything, you do all the crazy thing that you can't explain. You shoot the moon, put out the sun when you love someone. Tahu lagu itu? Gak apa-apa nyanyi aja saudara, gak apa-apa. Iya kan? Intinya gini, Bryan Adams ingin menyatakan bahwa kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan melakukan hal yang paling gila sekalipun. You shoot the moon, put out the sun. When you love someone. Di luar nalar kalau kamu cinta pada seseorang. Ya kan? Sampai ketika kita cinta pada seseorang, kita sampai gak tahu, mesti jelasin rasa cinta kita, pengorbanan kita. Kita tidak bisa explain tentang itu. Kita tidak bisa menjelaskan kenapa kita melakukan hal-hal yang gila seperti itu. Itu katanya Bryan Adams. Begitu sempurna, begitu romantis lagu ini kan. Tapi ada Adams yang lain. The last Adam. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Come on. Dia rela melakukan semuanya untuk mengejar saudara dan saya. Dia rela tinggalkan tahtanya. Dia rela kehilangan status anak kesayangan bapaknya untuk saudara dan saya. Padahal saudara dan saya bukan siapa-siapa.
Kita hanyalah manusia yang layak binasa. Pun ketika dia serahkan nyawanya, bukankah tidak ada jaminan bagi kita untuk tetap setia pada dia? Tapi apakah dia menyerah? Tuhan gak pernah nyerah kejar kita. Buktinya hari ini, kalau saudara yang dengerin lewat live delay juga, kalau saudara dengar pesan ini, Tuhan sedang mengejar saudara. Tuhan sedang menyapa saudara. Dia ulurkan tangannya untuk menggapai dan mendekapmu. Segala hal yang kita cintai di dunia sangat berpeluang untuk melukai kita. Tetapi kasih Allah yang sejati tidak akan pernah melukai kita. Justru Dia akan terus memulihkan, menopang, dan mengasihi kita seumur hidup kita. Apa yang saudara sekarang sedang pertahankan dalam kehidupan? Mari kita sama-sama ambil waktu tenang saat ini. Kita teduhkan hati kita. Kita teduhkan hati kita. Renungkan beberapa hal ini. Berapa banyak hal yang coba kita pertahankan dan menurut kita ini adalah hal yang menguntungkan. Namun semakin lama kita mempertahankan, semakin membuat kita sesak. Kalaupun kita berhasil mempertahankan dan memperoleh apa yang kita mau, apakah itu benar-benar memuaskan hasrat terdalam dalam kehidupan kita? Apakah saudara merasa kering dan merasa Tuhan tidak memperhatikan kehidupan Anda? Anda mencari Dia, tapi tidak ada tanda apapun. Hari ini kembali pada Injilnya. Dan hari ini Dia mau menyapa dan memulihkan hatimu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin beberapa dari royals di tempat ini sedang melakukan beberapa pengejaran. Dan justru bertemu dengan kesesakan dalam kehidupanmu. Semakin banyak kamu mempertahankan, semakin banyak yang hilang di dalam kehidupanmu. Semakin banyak kamu mencari atensi, semakin kehilangan atensi di dalam kehidupanmu. Tapi hari ini, kau lihat perhatian Allah terpusat pada kehidupanmu. Mungkin dari sini ada yang beberapa sudah kering dalam kehidupanmu. Aku gak tahu, aku gak bisa ngerasain Tuhan lagi ya, rasanya mati. Tapi ingat, Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan maut. Dan Dia sanggup memberikan kesegaran dalam kehidupan. Mari renungkan hal ini. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kekuatanku
salib, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya kekuatanku, ya Tuhan, harapanku, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Hari ini seberapa banyak saudara yang merasa dalam kehidupanmu begitu menyesakkan dan jiwamu benar-benar lelah. Kau mencoba untuk melakukan berbagai macam hal. Tidak ada yang memperhatikan. Kau mencoba untuk melakukan berbagai macam hal. Justru tidak membuahkan hasil seakan-akan. Kau mencoba mencari Tuhan. Mencoba berbagai macam cara. Tidak menemukan jawaban. Tapi hari ini, ketika kebenaran firman Tuhan, Injilnya dibagikan, saudara tahu bahwa Dia Allah yang beserta dengan kita telah mengalahkan maut. Dia menjaga kehidupan kita, kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Jika itu engkau, saya mau berdoa buat saudara, taruh tanganmu di dada. Hari ini siapapun saudara, Bapa di sorga, aku berdoa buat setiap putra dan putrimu di tempat ini. Kamilah warga kerajaan Allah yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tebus. Dan kami dibawa masuk ke dalam kerajaan. Engkau yang akan memimpin, menuntun kehidupan kami. Dan kami percaya pribadi Allah yang menuntun dan memimpin kehidupan kami adalah Allah yang mengalahkan maut. Yang memberikan segalanya, memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan, pemulihan terjadi, kesegaran jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kering jiwanya disegarkan hari ini. Yang berputus asa memperoleh pengharapan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena usaha kami semakin hebat, tetapi karena kasih karunia-Mu semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Biarkan kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya di dalam Kristus saja. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada apa yang kami kerjakan, bukan pada apa yang kami miliki secara fisik. Tetapi semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Kebanggaan kami, sukacita kami hanya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat-tempat. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah. Kami akan memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Kami percaya ini roti dan anggur biasa. Tetapi kami percaya ini adalah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Berapa banyak saudara yang belum menerima roti dan anggur bisa lambaikan tangan. Rekan-rekan Asyir akan melayani saudara. Tetap angkat tangan sampai rekan-rekan Asyir melayani saudara. Jika belum mendapatkannya. Haleluya. Ini bukan sebuah ritual biasa saudara. Kenapa tiap minggu kita melakukan ini? Karena tiap minggu, bahkan tiap saat kita membutuhkan ini. Setiap jam, setiap waktu kita butuh Yesus. Ini yang memperingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkan. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur.
Setelah itu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, dia mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu. Darah perjanjian yang baru. Yang membuat kita hidup baru. Yang membuat kita ini bukan siapa-siapa menjadi warga kerajaan Allah. Yang menikmati setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa. Menikmati damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah melalui Kristus. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibku. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami gantungkan hanya pada karya Kristus di atas kayu salib dan pada kuasa kebangkitan. Inilah kekuatan kami. Kami tidak bermegah pada kekuatan kami sendiri. Kami tidak bermegah kepada apa yang kami miliki Tuhan. Tapi kami sekarang semakin paham dan mengerti ketika kami mengandalkan Engkau. Karena Engkau telah mengalahkan maut bagi kami Tuhan. Dan Engkau menyertai kami. Terima kasih buat kekuatan yang luar biasa ini. Yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Dan tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Kami terima kekuatan darimu. Kami terima hikmat darimu Tuhan. Terima kasih. Sama-sama Royal angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya. Menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun engkau pergi. Setiap pekerjaan tanganmu dibuat berhasil untuk kemuliaan namanya. Setiap perkataanmu memperkatakan Kristus dan nama Kristus semakin dipermuliakan melalui kehidupanmu. Setiap orang melihat Kristus di dalam kehidupanmu. Engkau berbuah lebat bagi Kristus. Buah pertobatan nyata dalam kehidupanmu. Buah roh nyata dalam kehidupanmu. Dan setiap orang akan memegang jubah dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Karena Kristus nyata di dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama yang sudah terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.